Halo Spire Velas, kembali di Spire in Minutes kali ini. Nah, pembahasan kali ini mungkin satu tema yang jarang kita bahas, yaitu energi terbarukan. Seperti yang kita tahu, bahwasannya energi sudah berkembang sangat pesat. Yuk kita flashback. Berdasarkan penggunaannya, perkembangan energi dimulai dari pemberdayaan sumber daya alam, yaitu air. Di abad ke-13 muncul bentuk baru, yaitu batu bara yang dimanfaatkan untuk memanaskan ataupun memasak. Dari tahap inilah kemudian banyak spektrum energi yang dimanfaatkan manusia saat itu. Berjalannya waktu, energi mulai digunakan secara besar-besaran dan semakin berkembang. Setelah abad ke-19, ditemukan bentuk energi lain yaitu minyak bumi untuk penerangan dan pemanas. Tidak sampai di situ saja, pada abad ke-20 muncullah pembangkit tenaga listrik yang juga menggunakan minyak bumi, gas bumi, dan juga batu bara. Nah, kita tahu kalau sekarang banyak banget kebutuhan manusia yang bergantung dengan energi. Secara nggak sadar, aktivitas sehari-hari kita seperti charger laptop ataupun handphone, pakai AC, minum air es dari kulkas, sampai penggunaan kendaraan bermotor. Nah, semuanya bisa digunakan karena adanya energi. Yang mau tidak mau, sebuah negara harus bisa memenuhi kebutuhan energi lewat kebijakan pemerintah atau kerjasama dengan sektor swasta. Secara global, konsumsi energi berkembang sangat dinamis dan pesat mengikuti perkembangan pemain di sektor energi dan juga kebutuhan suatu negara. Tuntutan akan memenuhi kebutuhan energi pastinya akan mendorong negara untuk berpikir bagaimana membuat dan mengembangkan kebijakan pemenuh energi di suatu negara. Dalam sebuah laporan yang dirilis oleh International Energy Agency yang berjudul Asian Renewable Energy, memperkenalkan satu konsep Asian Power Grid, di mana konsep ini memperkenalkan kerjasama dalam pemenuhan energi terbarukan sampai dengan 23% di tahun 2025 untuk negara ASEAN. Hal ini membuat Indonesia sangat strategis di ASEAN. Selain negara dengan nomor 3 pemanfaatan energi terbarukan di ASEAN, Indonesia juga memiliki sumber daya energi terbarukan yang sangat besar melimpah di negeri ini. Hal ini menjadi sinyal baik untuk Indonesia mendorong kerjasama energi terbarukan di antara negara ASEAN atau mendorong kerjasama investasi di sektor energi terbarukan. Spire Indonesia banyak mencatat potensi pengembangan energi terbarukan, seperti penggunaan power utilities dari energi panas bumi, yang saat ini potensi pengembangannya mencapai 25 gigawatt, namun hanya terrealisasi sebesar 1,9 gigawatt. Potensi lainnya seperti bioenergi, tenaga surya, tenaga angin, air, dan arus laut memiliki potensi pengembangan sebesar 442 gigawatt, namun baru terrealisasi hanya sebesar 9,5 gigawatt. Saat ini pemerintahan Indonesia sudah menyusun rencana pengembangan energi terbarukan dalam Rencana Umum Energi Nasional sampai dengan tahun 2050, di mana kebutuhan real investasi di sektor ini mencapai 95 sampai 125 miliar US dollar dan membuat skema investasi dan pengembangan kerjasama sektor swasta sangat terbuka sekali di sektor energi terbarukan. Pemenuhan energi terbarukan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, namun hal ini merupakan komitmen pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sampai dengan 398 juta ton di tahun 2050. Untuk itu, kebutuhan energi terbarukan harus mencapai 31% di tahun 2050. Spire Indonesia mencatat banyak pengembangan potensi investasi di sektor energi terbarukan, seperti geothermal, hydro, mini mikro hydro, wind resources, ocean resources, dan juga solar menjadi sektor-sektor yang bisa dijajaki sektor swasta untuk pengembangan investasi di sektor energi terbarukan. Spire Indonesia saat ini banyak membantu sektor swasta
dalam mengembangkan market opportunity berdasarkan hasil riset yang terukur untuk mendukung keputusan bisnis yang baik. Divisi Public Policy and Government Affairs di Spire memiliki pengalaman dalam mendukung sektor swasta untuk meningkatkan deal strategi dalam market investment di Indonesia. Kami memiliki layanan strategi seperti regulatory framework analysis, stakeholder mapping, dan juga deal strategi market assessment dalam mendukung investasi Anda di sektor energi terbarukan. Mau tahu lebih lanjut layanan strategis yang dimiliki oleh Spire Indonesia? Silakan lihat informasi di bawah ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ke kerabat yang lain. See you on the next video. Bye!